Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai salah satu topik penting dalam perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh pasal 21. Yang dimana materi mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Cici Widya Prasetyan dari SEMM, dan kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Arina Jamilah, Dwi Agustin, dan Intan Nurjana. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai PPh pasal 21, mulai dari pengertian, subjek, objek, hingga contoh perhitungannya. Nah, untuk itu, mari kita mulai pembahasan dengan latar belakang terlebih dahulu. Pajak merupakan sumber utama pendanaan negara untuk pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar adalah pajak penghasilan atau PPh, khususnya PPh pasal 21. Pajak ini dipungut atas penghasilan seperti gaji, upah, tunjangan, maupun honor, dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para karyawan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai PPh pasal 21 menjadi penting, baik bagi individu maupun dalam mendukung penerimaan negara. Pengertian PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri, berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain, yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Nah, pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan diterima. Tujuan sistem pemotongan ini adalah untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan penghasilan dan penyederhanaan akan administrasi perpajakan, agar pajak yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Yang dimana tarif PPh 21 yang bersifat progresif dan memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak, atau biasa disebut dengan PTKP. Selanjutnya yaitu subjek pajak. Subjek pajak ialah orang yang menerima atau yang menghasilkan uang dari tenaga kerja, jasa, atau kegiatan lain yang akan dikenakan pajak berdasarkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Sasaran dari PPh pasal 21 yaitu yang pertama terdapat karyawan tetap, yang dimana pegawai dengan gaji bulanan tetap. Contohnya itu seperti dosen, guru, PNS, dan pegawai perusahaan. Nah, pengurangan pajak penghasilan PPh pasal 21 ini berlaku untuk semua kontribusi yang menghasilkan penghasilan karyawan. Yang kedua ada pekerja lepas atau temporer, yang dimana penghasilannya itu tidak tetap tetapi harian, mingguan, borongan. Jadi pemotongannya itu disesuaikan dengan pendapatan. Nah, karena penghasilan tersebut dianggap sebagai sumber penghasilan tambahan, maka bagi penerimanya, penghasilan tersebut tetap dikenakan pajak berdasarkan undang-undang meskipun jumlahnya tidak ditentukan. Yang ketiga ada non-karyawan atau biasa juga disebut dengan tenaga ahli. Contohnya itu seperti dokter, pengacara, konsultan, notaris, atau olahragawan. Nah, itu juga dikenakan pajak. Lalu ada peserta kegiatan, yang dimana menerima honorarium, hadiah, atau penghargaan dari seminar, pelatihan, lomba, atau dan sebagainya. Nah, penghasilan tersebut itu tetap dikenakan pemotongan pajak PPh pasal 21 meskipun bersifat insidental atau tidak teratur. Lalu yang terakhir ada penerima pensiunan, yang dimana penghasilan pensiunan itu merupakan salah satu tujuan pajak yang dicakup oleh pasal 21. Nah, ini mencakup tunjangan hari tua, tunjangan pensiun, pesangon, pembayaran pensiun secara berkala, dan jaminan hari tua. Semua kontribusi ini dikenakan pajak dikarenakan dianggap sebagai penghasilan oleh penerimanya. Selanjutnya adalah macam-macam objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 sangat beragam karena hampir semua bentuk penghasilan yang diterima orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan masuk ke dalam cakupannya. Secara garis besar, penghasilan yang menjadi objek pajak pasal 21 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak meliputi gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, ini tuh menyangkut penghasilan rutin yang diterima oleh pegawai tetap, misal gaji bulanan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tunjangan transportasi. Semua bentuk pembayaran yang menambah penghasilan pegawai pada dasarnya menjadi objek pemotongan PPh pasal 21. Yang kedua, yang termasuk objek PPh pasal 21 adalah upah bagi pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Mereka menerima penghasilan berdasarkan satuan, borongan, atau harian. Walaupun jumlahnya tidak tetap, upah yang diterima tetap dipotong pajak sesuai ketentuan karena dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis bagi penerimanya. Nah, yang ketiga itu PPh pasal 21 juga dikenakan atas imbalan jasa bagi bukan pegawai. Contoh kelompok ini adalah tenaga ahli yang bekerja secara independen seperti dokter, pengacara, konsultan, akuntan, notaris maupun aktuaris. Selain itu, profesi seperti mengajar, pelatih, penceramah, seniman, musisi, bintang film, dan atlet juga termasuk dalam objek pajak karena penghasilan mereka berasal dari pemberian jasa kepada pihak lain. Nah, yang keempat adalah honorarium, hadiah atau penghargaan yang diterima seseorang dari suatu kegiatan juga menjadi objek PPh pasal 21, misalnya seperti peserta lomba, pembicara seminar, atau peserta pelatihan yang menerima imbalan dari penyelenggara kegiatan. Walaupun sifat penghasilannya insidental atau tidak tetap dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Yang kelima adalah objek pajak pasal 21, mencakup penghasilan yang diterima oleh pensiunan. Nah, ini tuh termasuk uang pensiun yang dibayarkan secara berkala maupun pembayaran pasangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Semua bentuk pembayaran tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bagi penerimanya dan karena menjadi objek pajak. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa objek PPh pasal 21 memiliki cakupan yang luas. Prinsip dasarnya adalah setiap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, baik karena hubungan kerja, pemberian jasa, maupun partisipasi dalam suatu kegiatan akan dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah objek PPh pasal 21 yang dikecualikan. Ada beberapa penghasilan yang tidak dipotong PPh 21 karena dianggap bukan objek pajak. Artinya, meskipun penghasilan ini diterima oleh orang pribadi, tidak dipotong PPh 21 sesuai aturan perpajakan. Objek PPh 21 yang dikecualikan diantaranya yang pertama, pembayaran asuransi. Klaim asuransi tidak dipotong pajak. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk barang atau keuntungan khusus. Hadiah barang atau fasilitas tertentu tidak termasuk objek PPh 21. Yang ketiga adalah iuran JHT dan pensiun, karena ini untuk jaminan hari tua maka dikecualikan. Yang keempat adalah zakat. Zakat yang disalurkan lewat lembaga resmi tidak dipotong pajak. Yang terakhir adalah beasiswa tertentu. Beasiswa pendidikan dibebaskan dari PPh 21. Nah, selanjutnya adalah subjek pajak yang dikecualikan. Yang pertama, pejabat diplomatik dan konsuler. Mereka bebas pajak karena mengikuti aturan hubungan antar negara. Yang kedua adalah pejabat organisasi internasional seperti perwakilan PBB, juga tidak dikenakan PPh 21. Yang ketiga, orang dengan penghasilannya di bawah PTKP. Kalau gajinya masih di bawah batas minimum, otomatis tidak terkena pajak. Yang keempat adalah perwakilan asing tambahan, misalnya staf dari kedutaan asing yang mendapatkan fasilitas bebas pajak. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembaruan skema perhitungan tarif terbaru PPh pasal 21. Nah, selain menerapkan tarif pajak progresif, Direktorat Jenderal Pajak juga mengubah tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata atau disingkat dengan TER berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Pemerintah telah mengatur ulang pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Ada dua skema pemotongan PPh pasal 21 yang ditawarkan dalam kebijakan ini. Yang pertama, tarif sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimana setiap tahun pada masa pajak terakhir, PPh pasal 21 dihitung menggunakan skema tarif progresif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang kedua, tarif efektif rata-rata atau singkatan dari TER ini.
Nah, untuk pemotongan PPh pasal 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan dan juga secara harian, PPh pasal 21 dihitung menggunakan skema tarif efektif rata-rata ini. Selanjutnya di sini ada tabel tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh yang berlaku mulai dari 1 Januari 2022 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, dibandingkan dengan tarif lama sebelum Undang-Undang HPP ini berlaku sampai akhir 2021, maka lapisan penghasilan kena pajaknya yang dimulai dari 0 sampai dengan 50 juta rupiah itu dikenai tarif 5%. Lalu 50 juta hingga 250 juta rupiah dikenai tarif 15% dan 250 hingga 500 juta dikenai tarif 25% dan 500 juta ke atas itu dikenai tarif 30%. Nah, jadi perbedaannya batas lapisan pertama naik dari 50 juta ke 60 juta dan juga ada tambahan lapisan baru di atas 5 miliar rupiah dengan tarif 35%. Nah, kenapa ada kenaikan lapisan dari 50 juta ke 60 juta dan penambahan lapisan 5 miliar ke atas? Tentunya ada berbagai alasan. Yang pertama, soal keadilan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan lapisan pertama yang dinaikkan menjadi 60 juta, artinya orang dengan penghasilan menengah ke bawah akan kena pajak lebih kecil karena bagian 0 hingga 60 juta hanya kena 5% tarifnya. Yang kedua, untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dan inflasi. Nah, dulu batasnya itu 50 juta itu dianggap terlalu rendah, padahal biaya hidup sekarang lebih tinggi. Jadi dinaikkan ke 60 juta supaya lebih realistis. Yang ketiga, memperluas basis pajak progresif. Nah, penambahan lapisan baru yakni 5 miliar ke atas yang dikenai tarif 35% supaya orang yang super kaya berkontribusi lebih besar pada negara. Dan yang terakhir untuk alasannya yaitu pemerataan beban pajak supaya pajak lebih adil atau yang berpenghasilan kecil tidak terlalu terbebani, yang berpenghasilan besar juga ikut menyumbang yang lebih besar. Di slide ini kita bisa lihat tabel tarif efektif pasal 21 untuk kategori ter A, yaitu untuk wajib pajak dengan status lajang atau tidak kawin dengan 0 tanggungan, serta tidak kawin memiliki 1 tanggungan, atau kawin dengan tidak memiliki tanggungan. Tabel ini sudah merangkum beberapa tarif pajak yang langsung dikenakan sesuai dengan lapisan penghasilan bruto bulanan. Jadi, kalau sebelumnya kita harus perlu menghitung satu persatu dengan tarif progresif, sekarang cukup lihat penghasilan di tabel, lalu cocokkan dengan tarif efektif yang ada. Semakin tinggi penghasilan, maka tarifnya juga ikut naik secara bertahap. Misalnya untuk penghasilan sekitar 5 juta per bulan, tarifnya masih di bawah 1%. Tapi kalau penghasilan sudah ratusan juta, maka tarifnya bisa di atas 30%. Intinya tabel ini tuh dibuat untuk mempermudah kita menghitung PPh 21 bulanan secara cepat, ringkas, dan adil sesuai tingkat penghasilan masing-masing. Baik, slide ini membahas mengenai tarif efektif rata-rata. Nah, tarif ini dibuat supaya perhitungan pajak jadi lebih sederhana baik bulanan maupun harian. Yang pertama ada tarif efektif bulanan. Dibagi berdasarkan status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ada ter A, berlaku untuk status lajang atau tidak kawin dengan tanpa tanggungan. Batas PTKP yakni 54 juta dan juga untuk tidak kawin dengan 1 tanggungan serta kawin dan tidak memiliki tanggungan, batas PTKP-nya yakni 58,5 juta. Lalu ter B, berlaku untuk status dengan tanggungan lebih banyak, yaitu tidak kawin memiliki 2 tanggungan dan kawin memiliki 1 tanggungan dengan batas 63 juta, serta tidak kawin memiliki 3 tanggungan dan kawin memiliki 2 tanggungan dengan batas 67,5 juta. Dan yang terakhir ada ter C, berlaku untuk status menikah dengan 3 tanggungan, yaitu 72 juta. Intinya semakin besar tanggungan keluarga, maka makin tinggi batas penghasilan tidak kena pajak yang dimiliki. Selanjutnya ada tarif efektif harian. Untuk penghasilan harian, tarifnya dibuat lebih ringkas, yakni jika penghasilan bruto per hari kurang dari 450.000, maka tidak dipotong PPh pasal 21. Dan jika penghasilan bruto per hari di atas 450.000 sampai 2.500.000, maka tarif yang berlaku adalah 0,5% dari penghasilan bruto harian.
Baik, di sini kita bisa melihat contoh perhitungan PPh pasal 21 dengan metode lama. Dengan studi kasusnya, yakni Tuan Ali menerima gaji sebesar 9 juta per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar 90.000 per bulan. Nah, setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun, diperolehlah penghasilan neto setahun. Lalu dibandingkan dengan PTKP, hasilnya adalah penghasilan kena pajak sebesar 43.020.000 rupiah. Nah, dari situ dihitung dengan tarif progresif lama, yakni total PPh terutang sama dengan 2.151.000 rupiah atau sekitar 179.250 rupiah per bulan. Dan jika menggunakan metode baru, perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif. Dari penghasilan 9 juta per bulan, tarif efektif Januari sampai November adalah 1,75%, sehingga PPh bulanannya adalah 157.500 rupiah. Sedangkan di bulan Desember ada penyesuaian, yaitu total PPh setahun, yakni 2.151 dikurangi 11 bulan sebelumnya, sehingga PPh Desember jadi sebesar 418.500 rupiah. Dan jadi metode baru ini lebih sederhana karena langsung pakai tarif efektif per bulan. Dan jangan lupa untuk melakukan penyesuaian di akhir tahun, begitu. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan dari kelompok 2 mengenai materi pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa PPh pasal 21 tidak hanya penting bagi penerimaan negara, tetapi juga sangat penting dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama pada karyawan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, maka dari itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.